Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah live streaming GKI Karawaci. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Kudus, karena hanya Dia layak disembah dan dipuji. Karena Dialah Allah Kudus, Allah yang kita muliakan sampai selama-lamanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. 弟兄姐妹们平安，欢迎你们来参与基督耶稣教会卡拉瓦基堂会在网上主日崇拜。我们来预备心来敬拜他，因为他是圣洁的，是配得我们的敬拜，一切荣耀都归给他。祝大家敬拜快乐，愿上帝赐福你们。 Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur boleh diizinkan Tuhan untuk kembali beribadah kepadanya. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Biar kita tenang di hadapan Tuhan, kita saat teduh sejenak di hadapannya. Karena Tuhan berada di bait sucinya. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, karena Dialah Allah yang layak menerima pujian. Berilah hormat padanya. Hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Bila hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi. Dialah Allah yang menyelamatkan kita. Dialah Allah yang mulia. Mari kita katakan, Kau termulia, Kau Allahku yang termulia. Biar Dia Allah yang selalu dimuliakan sepanjang hidup kita. Kau termulia. Kita nyanyikan lagu. Kau termulia,
Saudara silakan duduk. Hidup kita tidak pernah terluput oleh kesalahan dan dosa. Tetapi kita bersyukur kita mempunyai Allah yang selalu menyediakan pengampunan bagi kita. Karena itu mari kita datang kepada Dia dengan rendah hati, kita katakan, Tuhan, ini aku orang yang berdosa. Aku mau mengasihi-Mu, aku mau mencintai-Mu. Biar kiranya pengakuan ini bisa mendatangkan pengampunan bagi kita. Kita nyanyikan lagu. Yesus, ku cintamu, aku milikmu. Yesus, ku cintamu, aku milikmu. Kesenanganku semua ku buang bagimu. Kau juru selamatku dan penebusku. Ku mau lebih mengasihi Tuhanku. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita nyanyikan bait yang kedua. Kita katakan, Yesus ku cintamu, kau pun cintamu. Kau rela disalibkan bagi dosaku. Yesus, ku cintamu, Kau pun cintaku. Rela disalibkan bagi dosaku. Dan Mari kita bangkit berdiri. Mari jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita datang kepada Tuhan di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ketika kami masih merupakan orang-orang berdosa, masih merupakan seteru-seteru Tuhan. Tetapi di dalam anugerah keselamatan daripada Kristus, Tuhan memberikan kami pengampunan dan keselamatan di dalam Kristus. Kami juga bersyukur di dalam hari-hari yang kami lewati dan jalani, di dalam semua hal kehidupan kami, yang membuat kami pun bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi karena anugerah keselamatan daripada Kristus, yang memberikan kami kesadaran akan setiap dosa-dosa kami, dan memberikan kami keberanian untuk datang mengakui setiap dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini kami datang mengakui setiap dosa kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu tidak ada seorang pun dan tidak ada sebuah kuasa pun yang sanggup memberikan pengampunan itu selain daripada Tuhan. Dan kami percaya, setiap kami yang percaya kepada Tuhan, yang saat ini mengakui setiap dosa kami, anugerah pengampunan dosa itu
Tuhan boleh berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengampunan dosa yang boleh Tuhan berikan. Dan biarlah kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kasih dalam Tuhan, dengarkanlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Roma pasal yang ke-5, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita nyanyikan nyanyian pengakuan, nyanyian syukur, Kini Ku Milik Yesus. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku, yang menebusku korban diri, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Hatiku senang diselamatkannya, dahulu budak, kini ku bebas, ya tebusku dengan darah-Nya, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Kini tiba saatnya kita sebagai orang-orang percaya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Jemaat silakan berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Saudara-saudara dipersilakan duduk. Tema kita hari ini adalah jangan mencintai dunia. Saudara, seorang ilmuwan berkebangsaan Prancis bernama Blaise Pascal suatu kali pernah mengatakan bahwa dalam kehidupan manusia ada satu rongga kosong yang hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan dan tidak bisa dipenuhi oleh apapun di dunia ini. Dengan kata lain, Pascal ingin mengatakan bahwa kamu boleh memiliki kekayaan sekaya-kayanya, kamu boleh memiliki kepandaian sepandai-pandainya, dan kamu boleh memiliki kekuasaan setinggi-tingginya. Tetapi tanpa Tuhan dalam hatimu, maka hidupmu akan kosong. Saudara, kita tidak heran begitu banyak orang yang kaya terkenal, banyak yang bunuh diri. Karena apa? Mungkin dalam hati mereka tidak ada Tuhan. Barangkali ini adalah satu permenungan dari kita juga bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini, tanpa Tuhan dalam diri kita, kalau kita tidak memilih Yesus, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang hampa. Mari kita menyanyikan lagu ini. Ku memilih Yesus, bukan harta. Biarlah dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita.
Aku memilih Yesus yang lebih mulia dan setia padanya dan puaskan hatinya. Mari kita bangkit berdiri menyanyikan bait yang kedua. Kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, biarlah pujian ini menjadi kerinduan kami. Kami memilih Yesus lebih dari apapun di dunia ini. Mampukan kami ya Allah untuk mendengarkan firman-Mu. Bila Allah Roh Kudus menaungi kami, baik kami yang berada di gedung gereja maupun setiap kami yang ada di rumah. Bila Engkau menjamah setiap kami, menolong kami untuk mengerti firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Jemaat sekalian, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara, tema khotbah ini adalah jangan mengasihi dunia. Saudara-saudara, ketika saya mendapatkan tema ini, mungkin di antara saudara juga berpikir ya, mirip seperti saya. Bagaimana caranya supaya kita tidak mengasihi dunia padahal kita masih hidup di dunia ini? Bagaimana caranya supaya kita tidak mengasihi dunia padahal kita masih hidup di dunia ini? Saudara, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita perlu tahu kepada siapa surat ini ditujukan. 1 Yohanes 2 ayat 12 dan 14, di situ terdapat jawabannya. Yaitu dikatakan, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan kejahatan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu telah mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Yohanes menyebut pendengarnya atau jemaatnya sebagai anak-anak, orang muda, bapak-bapak. Mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, mereka adalah orang-orang yang sudah menerima bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat secara pribadi di dalam hidup mereka. Dan mereka di sini dikatakan mereka sudah bertumbuh karena sudah mengenal Allah dan mereka mengenal Bapa. Dan mereka juga dikatakan hidup di dalam firman, tidak hanya mendengar tetapi juga hidup di dalam firman.
Jadi segala pikirannya, segala kehidupannya itu adalah berfokus kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kita, sebetulnya kita secara otomatis memiliki dua kewarganegaraan. Ya, kita di sini adalah warga negara Indonesia atau di bumi ini, dan yang kedua adalah kita warga negara surga. Surat Paulus memberikan penjelasan mengenai dua kewarganegaraan sebagai orang percaya. Kisah Para Rasul 22 ayat 28 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, komandan itu berkata pula, saya menjadi warga negara Roma yang membayar banyak sekali. Paulus menjawab, tetapi saya lahir sebagai warga negara Roma. Filipi 3 ayat 20 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tetapi kita adalah warga surga. Dari situlah juga Raja Penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus yang datang. Dialah yang kita nanti-nantikan sebagai rindu. Jadi kita ini memiliki dua kewarganegaraan. Dilemanya adalah setelah kita percaya Tuhan Yesus, di dalam Alkitab kita disebut sebagai orang-orang kudus, sekalipun kita masih bergumul bagaimana kita dikuduskan, begitu kan? Kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus dan kita menjadi warga kerajaan surga. Tetapi kita masih bergumul di dunia ini yang sudah jatuh di dalam dosa, kita masih berjuang dengan kedagingan kita. Dan kita sebagai orang percaya hidup di tengah-tengah di orang yang tidak percaya, di tengah-tengah dunia dengan sistem dunia yang penuh dengan dosa. Dan 1 Yohanes 2 ayat 15 dijelaskan, kita sebagai orang percaya, entah itu yang masih muda, tua, diminta untuk tidak mencintai dunia ini. Nah, bagaimana kita memahami jangan mencintai dunia ini lagi? Bapak Ibu Saudara sekalian, paling tidak ada dua kata kunci di sini, yaitu kasih atau cinta dan dunia. Kata kasih, agape, berarti adalah keinginan untuk sesuatu dan komitmen untuk sesuatu. Misalnya kita di masa pandemik ini, saya lihat beberapa entah itu hamba Tuhan maupun majelis gitu ya, suka dengan tanaman gitu ya. Nah, maka ketika kita ingin memiliki tanaman begitu ya, atau kita suka tanaman dan kita pasti ingin menanamnya di rumah, kita mengeluarkan dana, waktu, tenaga supaya kita bisa menanam. Dan pasti kita juga berkomitmen ya, kan butuh air, butuh pupuk, butuh tanah yang subur gitu ya, butuh rajin untuk merawatnya supaya tanaman itu bisa tumbuh. Dan orang yang mencintai tanaman ya tentu saja dia berharap tanamannya akan terus ada. Nah, begitu pula bapak-bapak di sini yang dulu ketika jatuh cinta kepada istri begitu ya, dulu ya waktu masih PDKT atau pacaran gitu ya, pasti ada keinginan untuk memiliki, pasti mau berkomitmen. Nah, ketika berkomitmen pasti memberikan waktu, tenaga, dana, perhatian supaya tambatan hatinya ini bisa menjadi milik dari bapak-bapak begitu ya. Dan akhirnya membangun sebuah rumah tangga bersama, berkomitmen bersama, berjuang bersama, mendidik anak, menyekolahkan mereka, berjuang bersama, berkomitmen bersama. Jadi cinta di sini bukan sekedar perasaan, tetapi ada komitmen, ada usaha, ada tenaga. Kemudian kata kunci yang kedua ada dunia, kosmos. Dalam istilah di Perjanjian Baru, biasanya kata ini menunjuk pada bumi. Tetapi khusus untuk kitab 1 Yohanes ini, dunia di sini adalah segala sesuatu yang menentang Kristus dan pekerjaannya. Bisa jadi sistem manusia yang dibuat di dunia ini, atau orang-orang yang melawan atau memusuhi Kristus dan kerajaannya. Jadi sebenarnya jangan mencintai dunia ini juga pernah dikatakan oleh Paulus dengan bahasa yang berbeda. Dikatakan Paulus, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Jadi ada kesamaan, ada kehendak Allah yang perlu dilakukan. Itu kata Yohanes, begitu pula kata Paulus, melakukan kehendak Allah. Dan Tuhan Yesus juga berkata,
Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kerajaan Allah juga berkaitan dengan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik Paulus, Yohanes, Tuhan Yesus menekankan bahwa kita memang masih hidup di dunia, tetapi kita sedang berusaha atau berjuang menolak godaan dunia. Kita perlu waspada untuk semua hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan dan kehendaknya. Bahkan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi godaan dunia itu bukan hanya sekedar tempat-tempat yang bisa menjatuhkan diri dalam dosa, tapi bisa juga orang-orang sekitar kita di mana kita lebih mengasihi mereka daripada Tuhan. Saudara, saya ingat sebuah keluarga, dia punya aturan yang menurut saya pribadi, Bapak Ibu boleh setuju atau tidak, itu menurut saya kurang tepat begitu. Karena ini sebelum pandemik ya. Jadi dia punya aturan kalau misalnya punya anak, dia baru umur 1 tahun baru diajak keluar. Jadi anak ini kalau dia punya anak ya udah setelah 1 tahun baru diajak ke gereja, baru diajak ke mall dan sebagainya. Mungkin kalau karena alasan kesehatan atau sekarang kondisi pandemik ya mungkin masih bisa mengerti. Tapi waktu itu belum ada pandemik. Jadi saya kasihan juga ya sama anak ini ya. Dari kecil tidak belajar berelasi dengan orang lain gitu ya. Tidak secara sosial dan pasti butuhlah komunitas Kristen sejak kecil gitu ya. Orang pada umumnya, orang Kristen, orang tua pada umumnya ya sewajarnya mengajak anaknya ke gereja sejak kecil. Diperkenalkan dengan suasana gereja. Dan itu penting sekali untuk ingatan anak-anak. Ini berbeda sekali dengan keluarga lain yang saya lihat. 2 anak kembarnya dari kecil itu karena punya 2 suster juga gitu, di situ diajarin di sekolah minggu dan akhirnya sebelum usia setahun itu sudah bisa tuh memberikan persembahan sendiri. Awalnya kan mbaknya gitu ya yang melatih gitu ya di belakangnya. Kemudian lama-lama dia bisa sendiri gitu, udah ngerti kebiasaan-kebiasaan dan udah ngerti komunitas Kristen. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kata jangan kamu mengasihi itu present aktif imperatif. Artinya menghentikan sesuatu tindakan yang sedang berlangsung. Jadi kalau saat ini kita sedang mengasihi segala sesuatu yang bisa menjauhkan kita daripada Allah, maka Allah meminta kita untuk berhenti mengasihi hal tersebut. Jadi Allah meminta kita jangan mengasihi, jangan mengingini, jangan berkomitmen untuk sesuatu yang menghalangi diri kita untuk dekat kepada Kristus dan pekerjaannya. Apakah itu artinya kita tidak boleh self-care? Apakah itu artinya kita nggak boleh liburan? Apakah itu artinya kita tidak boleh olahraga atau melakukan hal-hal yang kita suka? Bukan itu. Tetapi penekanannya adalah jangan mencintai hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Seorang teolog bernama David L. Allen memberikan sedikit gambaran tentang tanda-tanda seseorang yang mencintai dunia ini. Dia mengatakan ketika kita fokus memberikan energi, komitmen terhadap objek apapun sedemikian rupa sehingga mengesampingkan refleksi serius tentang Tuhan, itu kita mencintai dunia. Ketika sesuatu atau apapun itu menjadi paling utama yang kita pikirkan, ketika kita bangun pagi, ketika kita sebelum tidur, secara konsisten, terus menerus, dan bahkan itu menjauhkan daripada Tuhan, kita sedang mencintai dunia. Ketika sesuatu apapun itu menjadi topik utama dalam pembicaraan percakapan kita, kita mengerjarnya, harus selalu ada, tidak bisa berpisah darinya. Kita mencari kenikmatan dari hal itu sampai mengabaikan relasi kita dengan Allah. Itu kita mencintai dunia. Ketika kita berusaha mengejar sampai walau dengan cara yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran bahkan salah secara moral, itu kita mencintai dunia. Jadi mencintai dunia adalah segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah dan pekerjaannya. Pertanyaannya, mari kita sejenak berpikir,
Apa saja yang selama ini menjauhkan saya dari Tuhan dan pekerjaannya? Mungkin setiap orang memiliki jawaban yang berbeda-beda. Karena setiap kita itu unik, jadi kita juga bisa jatuh dalam dosa dalam hal yang berbeda-beda. Misalnya uang. Tidak ada yang salah seseorang ingin kaya atau memiliki uang yang banyak. Apalagi ketika dia punya uang yang banyak, dia bisa menolong pekerjaan Tuhan. Ada seorang yang saya kenal itu ketika dia memiliki uang, dia memberi makan kepada orang-orang di Afrika. Karena mereka banyak yang kelaparan. Dia memberi uangnya untuk lembaga misi. Ketika dia mendapatkan rezeki berapa persen ya diatur adalah untuk ini amplop untuk misi ini, untuk itu dan itu begitu ya. Itu hal yang baik. Tetapi uang juga bisa menjauhkan daripada Tuhan. Bila cara mencarinya dengan yang salah atau bekerja keras membanting tulang tidak seimbang sehingga tidak ada waktu untuk keluarga maupun relasi dengan Tuhan. Kemudian anak. Kadang-kadang ada orang tua yang kadang memaksakan jurusan tertentu kepada anaknya tanpa bertanya dulu kepada Tuhan. Memang sih ya, sayang kalau bisnis kita, misalnya orang tua punya bisnis terus diberikan kepada misalnya orang lain atau misalnya orang lain yang mengolah. Paling kita ingin anak kita yang meneruskan begitu ya. Tetapi bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan anak saya sudah besar, Tuhan mau pakai bekerja di bidang apa? Karena setiap anak itu memiliki talenta sendiri-sendiri, punya skill sendiri-sendiri, punya panggilan sendiri secara rohani. Dan ketika kita berbicara tentang hal rohani, pasti Tuhan menghendaki dia hidup ada tujuan tertentu yang ingin Tuhan kerjakan melalui dia. Jadi kadang waktu saya masih menjadi guru, saya sangat empati kepada anak-anak yang dipaksa orang tuanya untuk jurusan tertentu. Bahkan ada yang sampai depresi dan sebagainya. Dia sebetulnya tidak menginginkan hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes juga memberikan secara rinci apa saja yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan dan lebih mencintai mencintai dunia ini. Kita waspada kepada 3K. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Karena ini adalah bisa menjauhkan kita dari Tuhan dan lebih memilih cinta dunia. Yang pertama keinginan mata, yaitu menginginkan apa yang kita lihat. Jadi kita melihat sesuatu kita pengen. Dan mata adalah jalan utama pencobaan. Menginginkan apa yang kita lihat yang tentu berkaitan dengan dosa dan menjauhkan diri daripada Tuhan. Tokoh Alkitab yang jatuh dalam dosa karena keinginan mata, Hawa. Manusia pertama. Dosa manusia pertama salah satunya selain karena ingin menjadi seperti Allah, itu karena keinginan mata. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Mata adalah jalan utama pencobaan. Seberapa banyak orang jatuh dimulai dari keinginan mata. Daud, selain karena dia malas berperang, yang lain berperang dia tidak ikut berperang, Daud jatuh dalam dosa karena dosa melihat perempuan yang sedang mandi. Seorang teolog mengatakan, Daud seharusnya belajar dari Ayub. Ayub 31 ayat 11 dikatakan, aku telah membuat perjanjian dengan mataku untuk tidak memandang wanita muda dengan nafsu. Seberapa banyak orang jatuh dalam dosa seksual. Tetapi ada juga tokoh Alkitab yang menang dari godaan keinginan mata, Yusuf. Ketika ia melihat istri Potifar yang membujuknya setiap hari, ia pilih kabur. Saya kira istri Potifar ini adalah istri orang kaya ya, mungkin ibu-ibu sosialita yang dandan ya, yang mempercantik diri, yang mungkin ke salon atau apa gitu ya kalau zaman sekarang gitu ya, mungkin suntik sana suntik sini supaya cantik begitu. Pasti menarik. Tetapi Yusuf tidak memenuhi godaan matanya. Seandainya Yusuf tidak kabur, apakah kemungkinan ia bisa jatuh? Bisa saja. Tokoh yang kedua adalah Tuhan Yesus. Saat kondisi sedang berpuasa, secara fisik pasti lelah di padang gurun yang siang panas banget dan malam dingin banget. Tuhan Yesus di situ kita ingat ya, Tuhan Yesus tuh
Allah, tetapi dalam posisi di dunia dia membatasi dirinya di dalam kealahannya. Dan tentu kemanusiaan itu ada dia lapar, haus dan sebagainya, lelah dan sebagainya. Dan dia digoda oleh iblis waktu itu, ular yang untuk dia memperlihatkan segala apa yang di dunia ini yang sangat menarik, kekuasaan. Tetapi Yesus membantah itu semua dengan firman Tuhan. Kedua, keinginan daging. Keinginan daging adalah semua keinginan berdosa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Menjalani hidup yang didominasi oleh indera, terlepas dari nilai-nilai rohani atau spiritual. Keinginan daging adalah semua keinginan yang berpusat pada diri sendiri tanpa memperhatikan kehendak Allah. Kalau tadi dosa dari mata, sekarang itu daging, yaitu seluruh tubuh kita. Ternyata bukan hanya mata saja yang menyebabkan kita lebih mencintai dunia ini dan dosa, tetapi semua anggota tubuh kita dapat dipakai untuk melakukan dosa. Yakobus berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita bisa mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut satu keluar berkat, dari mulut satu yang keluar kutuk. Dengan mulut kita bisa memberkati orang lain, memotivasi orang lain. Dengan mulut yang sama kita bisa melukai orang-orang terdekat kita, keluarga kita, anak kita, pasangan kita, rekan kita, dan siapapun itu. Dengan tangan yang sama kita bisa mengelus anak kita. Dengan tangan kita juga bisa mengacungkan tangan jari kita kepada anak dan melukai dia ketika kita marah. Kaki kita bisa berjalan di jalan Allah ke tempat-tempat yang baik yang tidak menjerumuskan kita ke dalam dosa. Tetapi dengan kaki yang sama kita bisa menyimpang jauh dari hadapan Allah. Telinga kita bisa mendengar hal-hal yang kudus, hal yang patut dipuji. Tetapi telinga kita juga bisa digunakan untuk mendengar hal-hal yang berdosa, gosip dan sebagainya. Pikiran kita bisa memikirkan hal-hal yang kudus, yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain dan kemuliaan Tuhan. Tetapi pikiran kita juga bisa memikirkan hal yang jahat, yang kotor, yang iri, yang tidak kudus, berpikir buruk, berasumsi terhadap orang lain yang belum tentu kebenarannya. Betapa anggota tubuh kita ini sangat rentan dan bisa menjerumuskan kita dalam dosa dan mencintai dunia. 3. Keangkuhan hidup. Ini berkaitan dengan hati. Kok tadi mata, seluruh tubuh ini lebih dalam dari itu. Hati berkaitan dengan motivasi yang tahu hanya Allah dan kita. Kenapa saya tidak katakan iblis tahu? Karena iblis tidak maha tahu. Iblis hanya tahu analisa-analisa kejadian-kejadian. Dia mungkin tahu masa kecil kita karena dia juga roh. Tapi dia tidak bisa mengetahui hati kita. Dia hanya bisa menganalisa tindakan-tindakan kita. Nah, jadi keangkuhan hidup ini berkaitan dengan hati, apa yang ada di dalam. Orang bisa aja kelihatan baik, tapi di dalamnya itu penuh dengan hal-hal yang jahat. Berkaitan dengan pengakuan, tepuk tangan, status demi kepuasan diri, kebanggaan diri, dan tanpa ada motivasi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ini luar biasa sekali ya, Yohanes memberikan dengan detil betapa kita itu mudah jatuh dalam dosa, berjalan lari dari kehendak Allah itu melalui keinginan mata, anggota tubuh kita, dan juga hati kita. Keangkuhan hidup itu digambarkan ya, seorang teolog mengatakan seperti seorang yang memiliki 0 di rekening banknya, tetapi ia memberitahukan kepada semua orang atau kepada kita bahwa ia memiliki semua uang di dunia ini. Ia tidak melihat dirinya itu dengan benar. Ada orang itu melihat dirinya itu pas. Dia tahu kekurangan, dia bisa perbaiki dan sebagainya. Tapi ada orang tuh yang melihat dirinya tuh lebih rendah gitu. Jadi dia punya kemampuan tapi dia minder, gak percaya diri. Tapi ada orang yang merasa lebih dari yang lain, padahal dia tidak seperti itu. Jadi di sini keangkuhan itu menganggap diri lebih tinggi dari siapapun, termasuk juga Tuhan. Nah, kejatuhan Hawa itu selain karena keinginan mata adalah keinginan hati, yaitu keangkuhan hidup. Keangkuhan hati. Jadi ketika Hawa itu jatuh itu bukan ketika dia sudah mengambil buah itu dan memakannya, tetapi ketika dia diberitahu ular dan dia menimbang-nimbang. Tuhan Allah berfirman begini, kemudian ular itu berkata begini. Nah, ketika dia menimbang, hati pikirannya itu sudah jatuh karena dia merasa
lebih di atas daripada Allah dan iblis. Jadi Hawa sebagai hakim yang tinggi dan ia ingin sekali menjadi sama seperti Allah. Hati dan pikiran Adam sudah jatuh sebelum dia memakan buah terlarang itu. Saudara, hati manusia itu sangat sempit sehingga tidak mampu mengisi banyak hal. Analogi Yohanes dikatakan, kalau kasih kepada dunia itu semakin besar, maka kasih kepada Bapa itu redup, kecil atau padam. Kalau kasih kepada Allah itu tinggi, besar, maka kasih kepada dunia itu redup. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati itu sangat tersembunyi, motivasi, tapi itu sangat penting. Dan Tuhan itu menguji hati kita. Pada saat kita melayani, kalau kita melayani untuk cari kepuasan diri, supaya saya dilihat baik, supaya saya merasa berharga, Tuhan gak mau kita begitu. Tuhan mau ketika kita melayani dengan tulus karena kita tahu kita itu sudah ditebus dan kita mau bersyukur kepada Dia. Oleh sebab itu betapa pentingnya menjaga hati kita ketika kita memberi kebaikan kepada orang lain. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, ya, ini adalah hamba Tuhan yang menyampaikan khotbah ketika peneguhan majelis pada waktu itu mengatakan, jangan pernah melakukan pelayanan yang sampai menghancurkan gereja. Jangan pernah melakukan pelayanan sampai menghancurkan gereja, berkaitan dengan motivasi. Karena jangan pernah ada motif-motif tersembunyi di balik segala kebaikan atau pelayanan kita. Karena itu bisa menghancurkan, lebih baik berhenti, tidak usah melayani. Jangan sampai keinginan supaya diakui, punya status, harga diri itu memenuhi kita dibanding kemuliaan Allah, mencuri kemuliaan Allah. Jangan sampai keinginan berkuasa, menjadi pengaruh, itu mempengaruhi kita, menyebabkan kita berdosa dan menjauhkan kita dari Allah dan kehendaknya. Jadi ketika Yohanes berkata, janganlah mencintai dunia ini, maka jangan mencintai dalam hati. Jangan mencintai dalam pikiran, jangan mencintai dengan mata, jangan mencintai dengan segala anggota tubuh kita dan dengan tindakan kita. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita tidak mencintai dunia. Sistem dunia di dalamnya itu ada kuasa kegelapan, ada sistem manusia yang dibuat dan ada kecenderungan kedagingan kita. Tentu kita tidak bisa sendiri melakukannya. Karena kita adalah manusia lemah yang mudah jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu butuh sekali anugerah daripada Allah. Yang pertama adalah kenalilah apa saja yang menjauhkan kita dari Tuhan dan pikirkan bagaimana mengatasinya. Karena setiap orang mempunyai pergumulan yang berbeda-beda. Kenalilah apa saja yang menjauhkan diri kita dari Tuhan dan pikiran. Pikirkan bagaimana menghadapinya. Setiap orang memiliki PR masing-masing di hadapan Tuhan. Karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Setiap orang memiliki cerita yang berbeda. Apa saja yang bisa membuat saya jauh dari Tuhan dan pekerjaan Allah? Lalu bagaimana mengatasinya? Kalau belum tahu gimana? Berdoalah kepada Tuhan. Kita berdoa, apa saja ya Tuhan yang menghalangi saya mengasihi Engkau? Misalnya anak, ya bukan berarti kita supaya anak keluar dari rumah, bukan. Tetapi sikap hati kita bagaimana? Kita minta kepada Tuhan untuk memberi hikmat, mohon ampunan Tuhan. Yang kedua, kasihilah Allah dahulu dan terlebih utama. Di dalam 10 hukum Tuhan, itu ada 2 hal saja, yaitu mengasihi Allah dan manusia. Memang dirinci di situ. Kalau mengasihi Allah, kamu jangan membuat berhala. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kuduskan hari Sabat dan sebagainya. Jadi utamakan Allah terlebih dahulu. Tinggal di dalam firman-Nya dan berjalan setiap hari dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, sebagai warga kerajaan Allah, tadi saya sudah jelaskan di awal, kita tetap harus belajar menjaga, mengasihi Allah yang empunya kerajaan yang kekal itu. Suatu ketika kita akan bersama-sama dengan Allah. Bedanya adalah tiap orang beda. Kapan datang kepada Allah dipanggilnya nggak tahu kapan. Kita harus berdisiplin dengan firman-Nya. Khotbah saya yang lalu di Maret gitu ya, saya mengatakan betapa pentingnya habit atau kebiasaan membangun relasi dengan Tuhan. Itu perlu disiplin, itu perlu komitmen, itu perlu cinta. Tadi dikatakan cinta itu nggak hanya emosi, tapi harus ada komitmen, tenaga, waktu, segalanya
untuk bisa belajar firman. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Istilahnya hal apa lagi yang bisa membimbing kita selain firman Tuhan? Karena banyak hal di dunia ini tuh bisa menggoda, mengecoh kita jauh daripada Tuhan. Dan hati sebagai orang percaya itu kan ada Roh Kudus. Sekalipun itu masih proses pengudusan bisa jatuh bangun. Dan kita bisa minta kepekaan dari Allah. Tuhan, tolong saya. Allah Roh Kudus berikan kepekaan dalam sehari-hari supaya saya mengerti mau Tuhan. Beberapa waktu lalu Los Roni cerita di Pemuda gitu ya, tentang ilustrasi sehari-hari begitu ya. Yang itu tentang pohon pisang di depan rumah begitu. Nah, jadi kalau kita punya kepekaan loh, kita itu lihat itu aja tuh kita bisa berefleksi begitu. Kita mungkin lihat burung-burung di udara, lihat apalah gitu, kita berefleksi minta kepekaan dari Tuhan. Supaya kita tuh dipimpin oleh Tuhan hari demi hari. Karena selain anugerah khusus, Allah juga memberikan anugerah umum yang merupakan ciptaannya. Supaya kita juga dapat berefleksi. Dalam membuat keputusan kita butuh kehendak Tuhan. Dalam mendidik anak, dalam pekerjaan, dalam relasi dengan suami atau istri. Dalam segala hal kita membutuhkan firman Tuhan untuk worldview kita sebagai orang Kristen. Yang ketiga, miliki komunitas orang percaya yang saling membangun. Pohon yang banyak di tengah hutan lebih mampu menghadapi topan yang besar dibanding satu pohon yang sendirian di situ saja. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian ikut pemuritan. Cari komunitas yang membangun. Jangan nunggu dijemput. Jangan nunggu diajak. Tapi carilah komunitas yang saudara tahu itu komunitas Kristen yang baik, yang membangun sesuai firman Tuhan. Jemaat mula-mula kisah 2 itu mereka bertumbuh melakukan kehendak Tuhan, bahkan Tuhan memberkati berlipat kali ganda karena mereka memiliki komunitas yang membangun. Kemudian majelis-majelis yang baru dilantik mungkin bisa memikirkan dari sekarang, saya mau memuridkan siapa ya? Saya mau ajak siapa ya untuk bersama belajar firman Tuhan, untuk mendukung pelayanan di gereja ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut saya komunitas Kristen dalam lingkup kecil kita itu penting ya. Supaya kita bisa belajar diterima tanpa dihakimi. Kita belajar menguatkan, kita belajar mungkin menegur. Kita mungkin belajar untuk mengerti kehendak Tuhan lewat sharing-sharing. Kita juga belajar tidak mengasihani diri. Ternyata ada saudara kita yang memiliki pergumulan yang lebih berat daripada kita. Dan kita bisa bersama-sama didoakan, misalnya sampai jatuh dalam dosa. Didoakan bersama-sama untuk dirangkul, untuk bersama-sama bertumbuh bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Pertanyaannya, hal apakah itu sehingga engkau bisa mencintainya lebih daripada Tuhan dan menjauhkan dari kerajaannya dan firman-Nya? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Detik ini Engkau tahu siapa di antara kami yang lebih mencintai dunia ini daripada Engkau. Ampuni ya Tuhan. Melalui mata, melalui keinginan hati, melalui anggota tubuh kami melakukan dosa dan jauh daripada kehendak Tuhan. Ambisi-ambisi pribadi yang kami bungkus dengan kebaikan atau pelayanan atau hal apapun yang menjauhkan kami relasi daripada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, yang rela meninggalkan tahtanya untuk lebih mencintai manusia berdosa, menyelamatkan kami sampai menderita di kayu salib. Tetapi kami yang hina, yang diampuni dosa ini seringkali tidak mencintai Tuhan dan lebih memilih dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya Allah, ampunilah setiap kami. Tolonglah setiap kami, Allah Roh Kudus yang memampukan kami, memperbaharui hati kami ya Tuhan, untuk hidup
mencintai Engkau lebih dari apapun yang kami miliki, apapun yang ada di dunia ini. Ingatkan kami ya Tuhan, mampukan kami melalui komunitas rohani, melalui firman-Mu, melalui segala sesuatu yang kami lakukan, supaya kami tetap berpijak kepada kehendak-Mu, karena sangat tidak mudah terkadang untuk melakukan kehendak-Mu. Tolong kami, berkati kami. Kami bersyukur ada Roh Kudus yang mengingatkan kami. Bila kami juga diberikan kepekaan untuk menjalani setiap tanggung jawab dan keputusan-keputusan di dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau sudah berfirman, mampukan kami untuk melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan, biar kita berpartisipasi di dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang kita berikan. Persembahan, saudara-saudara bisa scan barcode yang ada di dalam gadget saudara, atau saudara-saudara bisa mentransfer ke rekening Gereja Kristus Yesus, BCA 001-305-2422. Baik, untuk mengiringi kita memberikan persembahan, mari kita nyanyikan Bapa Surgawi. Betapa dalamnya kasih-Mu, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu. Bapa surgawi, ajarku mengenal-Mu. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa terjadi dalam hidupku, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Tuhan mengingatkan kembali melalui firman Tuhan untuk hal-hal prioritas dalam kehidupan kami. Bapak, biarlah apa yang kami dengar boleh kami ingat-ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami menjadi orang Kristen yang makin hari makin bertumbuh, makin hari makin menyerupai Kristus. Terima kasih juga untuk persembahan yang boleh kami berikan saat ini. Bapak, kami tahu semua adalah titipan yang Tuhan berikan kepada kami, termasuk hidup kami. Maka ketika kami kembalikan kepada Tuhan, itu merupakan satu anugerah bagi kami untuk ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini.
Sekali lagi terima kasih, biar kiranya juga Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana bagi kami semua untuk bagaimana mengatur keuangan di dalam organisasi gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara dipersilakan duduk, kita akan mendengarkan warta gereja. Salam sejahtera jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Dulu sebelum pandemi kita berpikir bahwa kalau saya akan mengalami pencobaan, akan mengalami ujian dalam kehidupan ini kalau saya berada di luar atau saya bekerja di luar dari rumah. Tetapi selama pandemi kita banyak berada di rumah. Apakah pencobaan ujian itu lebih berkurang atau bagaimana? Saudara, selama pandemi juga banyak orang jatuh di dalam dosa. Bahkan ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita pun bisa jatuh ke dalam dosa. Kita mohon Tuhan menolong kita supaya kita tetap mencintai Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan kegiatan gereja. Yang pertama, bahwa hari ini adalah waktu pendaftaran terakhir bagi saudara-saudari yang ingin baptis di CD pada bulan Desember nanti, dan saudara boleh mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas katekisasi. Kemudian kedua, bahwa paket perjamuan kudus untuk bulan Juli dan Agustus sudah bisa diambil di gereja pada waktu yang sudah ditetapkan dan saudara bisa datang mengambilnya. Tetapi bagi saudara yang sakit atau usia 60 tahun ke atas, gereja akan memberikan pelayanan, paketnya akan diantar ke rumah. Kemudian sehubungan dengan kehidupan kita sehari-hari selama pandemi sudah lebih dari 1 tahun, dan ada banyak hal yang mungkin kami tidak mengetahuinya. Kami berharap bahwa apabila ada kesulitan, ada pergumulan dalam kehidupan ini, ada hal-hal yang membuat saudara begitu berat dalam hidup ini, saudara, kami memberikan pelayanan untuk counseling, pelayanan untuk doa, untuk konsultasi, bimbingan rohani atau apapun namanya, dan saudara bisa menghubungi kami apabila kami tidak mengetahuinya. Kemudian yang terakhir sehubungan dengan kebaktian doa. Kami berharap bahwa setiap kita sebagai anggota tubuh Kristus di tengah minggu, setiap Rabu malamnya saudara kita bisa duduk bersama untuk berdoa, untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Supaya dari sana kita berharap bahwa kita bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya mengundang jemaat berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian hari ini. Saudara, kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证，兼顾软弱的，帮助缺乏的，全心全意爱主，侍奉主。Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara, kita buka hati kita akan terima sumber berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai pada saat ini bahkan sampai selama-lamanya. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿们。阿们。Jemaat silakan duduk saat teduh. Kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.